Sejarah memang lebih banyak berkisah tentang orang-orang dan atau peristiwa-peristiwa besar. Gunawan Muhammad dalam catatan pinggirnya pernah mengutip dan mengulas satu baris puisi Cina. Ketika tembok besar berdiri, kemana para tukang batu itu pergi? Demikianlah. Cuplikan video ini dibuat pada tanggal 22 April 1922 pada saat Monumen Lingga diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dick Valk. Jika dihitung dari mulai peletakan batu pertama hingga kini, maka usia Lingga yang terletak di tengah alun-alun kota Sumedang itu diperkirakan sudah lebih dari 1 abad. Arsitek yang merancang Lingga adalah seorang Belanda bernama Van Dijk. Tapi siapakah juru pelaksana teknis yang 1 abad lalu sibuk mengatur komposisi adukan, semen, pasir, dan sebagainya? Siapakah yang memasang batu-batu dan menyusunnya sehingga tegak kokoh berdiri hingga bisa kita lihat saat ini? Nah, orang itu ternyata adalah putra daerah Sumedang bernama Aki Suma, penduduk asli lingkungan Singaparna, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan. Tahun 2005, wartawan Sumedang Dedi Rustandi sempat bertemu dan mewawancarainya. Menurut Dedi, saat diwawancarai, Aki Suma sudah berumur 120 tahun. Namun hebatnya, ingatan Aki Suma masih kuat dan melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, termasuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan. Kalau saja Muri mengetahui, mungkin Aki Suma akan masuk sebagai daftar orang yang paling tua di Sumedang. Masya Allah. Aki Suma pun kemudian berkisah tentang pengalamannya sebagai tukang tembok profesional di awal abad 19. Saat membangun Lingga, Aki Suma mengaku masih berusia 25 tahun. Dia dibantu beberapa orang rekannya sesama tukang tembok serta 50 orang laden atau pekerja biasa. Saat itu saya menjadi tukang tembok Lingga. Bahkan benteng pertahanan Belanda di Gunung Kunci juga saya ikut mengerjakannya sebagai tukang tembok, kata Aki Suma saat diwawancarai Dedi Rustandi. Keahlian Aki Suma sebagai tukang tembok memang diakui unit Jenny Belanda. Ternyata Aki Suma pula yang menjadi tukang tembok saat benteng pertahanan Belanda di Gunung Palasari dan Gunung Kunci itu dibangun. Bahkan Aki Suma mengaku karena keahliannya itu, dia melanglang buana sampai ke Riau dan Sumatera bagian barat. Satu hal yang memang menjadi istimewa pada saat itu. Dia turut mengerjakan proyek-proyek pembangunan benteng-benteng pertahanan Belanda di kawasan itu. Menurut Aki Suma, dengan penghasilan sebagai tukang tembok saat itu, Aki Suma menjadi orang terkaya di kampungnya, punya sawah, tanah, dan hidup sangat berkecukupan. Sayangnya, Aki Suma tidak dianugerahi keturunan. Sampai 3 kali menikah, Aki Suma mengaku tidak juga memiliki anak. Terakhir sekitar tahun 2002, Aki Suma menikah dengan Mak Anah yang berusia 70 tahun. Keduanya tinggal di Kampung Cilipung, Desa Pasanggerahan. Berdua menikmati usia senja di kampung tercinta sampai akhir menutup mata. Nah teman-teman, dari penuturan Aki Suma itulah akhirnya terbongkarlah mitos tentang terowongan rahasia bawah tanah yang menyambungkan antara Lingga dengan Gedung Sri Manganti dan Gedung Negara. Mitos ini sudah lama beredar di kalangan masyarakat Sumedang. Mang Encus sendiri mendengarnya sejak Mang Encus usia sekolah dasar awal 1980-an. Dan sekarang kita ketahui faktanya terowongan rahasia itu memang tidak pernah ada. Ya memang di bagian dalam Lingga yang bentuknya terlihat seperti miniatur teropong bintang Bosca itu ada ruangan kosong tempat menyimpan surat-surat, dokumen serta pusaka peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Ruangan itu ditutup oleh kubah setengah lingkaran yang terbuat dari lempeng tembaga. Nah ternyata pada tahun 1974 kubah itu pernah dibuka loh untuk memindahkan dokumen dan benda-benda peninggalan Kerajaan Sumedang Larang ke Museum Prabu Gesan Ulun sekarang. Pada momen tersebut, menurut Dedi, saksi mata menyatakan sama sekali tidak melihat adanya lorong bawah tanah. Bentuknya hanya kotak biasa saja. Oke, jadi sekarang jelas ya, tidak ada lorong rahasia bawah tanah dari Lingga ke Gedung Negara.
Yang patut dibanggakan justru adalah peran besar rakyat Sumedang melalui tangan Aki Suma dan para koleganya dalam pembangunan lingga itu, selain memang tingginya nilai-nilai filosofi lingga itu bagi rakyat Sumedang. Demikian teman-teman, salam literasi.